Ini jelas pemahaman dari orang Yahudi di tengah-tengah umat Islam yang masuk tengah umat Islam untuk memerangi kaum muslimin. Orang bodoh yang ngikutin itu. Dan ini tidak boleh didiamkan. Subhanallah, di negara-negara yang ada ahli sunnah, tidak pernah ahli sunnah membunuh satupun orang Syiah kecuali buat makar. Tidak pernah. Di Saudi mereka kalau yang berfaham Syiah dikenal dengan Houthi, itu mereka masih punya warga negara. Di Indonesia selama mereka tidak buat makar, pernah ahli sunnah ganggu Syiah? Nggak pernah. Tapi pada saat mereka memimpin, ikhwan dan akhwat sekalian, lihat di Syria 230.000 jiwa ahli sunnah dibunuh karena pemahaman Yahudi dasarnya, memerangi umat Islam memang, gitu kan? Di Irak mereka membunuh 150.000 jiwa termasuk Saddam Hussein yang mereka anggap selama ini memerangi mereka. Irak sekarang itu negara keduanya Iran. Kemudian mereka terakhir masuk ke Yaman, membakar tidak kurang dari 1.000 masjid dan rumah-rumah tahfidz Quran serta kampus-kampus Islam, ya, itu kemudian diganti, ditutup. Banyak yang dibunuh, banyak yang diperangi, subhanallah. Ini yang terjadi. Dan pendekatan orang-orang Syiah terakhir dengan pemerintah Yaman hampir sama dengan pendekatan orang Syiah sekarang dengan pemerintah kita. Hampir sama metodenya. Kalau pemerintah kita ini, semoga Allah berikan hidayah, tidak segera melihat, mengambil pelajaran dari Yaman, bukan mustahil terjadi hal yang sama. Mereka teman-teman sekalian masuk kepada pemerintah, presiden waktu itu nasionalis tapi ahli sunnah, didekatin, selalu ada pertemuan intens, pergantian budaya, kemudian saling memberikan bantuan dan ABCT seterusnya dikasih. Setiap pertemuan dititipin satu pesan. Kalau 100 pertemuan berarti 1.000 pesan. Satu kalimat saja sudah 1.000 kalimat, 100 kalimat kalau 100 pertemuan. Yang dimasukkan adalah ahli sunnah itu, tapi dia tidak katakan ahli sunnah. Kalau ahli sunnah kan berarti ahli sunnah. Dibuat momok yang lebih serem atau seram dianggap perlu dijauhi, Wahabi. Ini Wahabi nih, cirinya Wahabi apa? Berjenggot, tidak isbal, sholat berjamaah di masjid, dahinya hitam. Ini orang-orang buruk atau baik dalam agama nih? Ahli sunnah, orang yang dahinya hitam karena sujud. Kalau sholat ke masjid, mereka tidak isbal karena Nabi melarang, karena kalau tutup di bawah mata kaki masuk dalam neraka. Perempuannya berjilbab besar, bercadar, ini yang Wahabi. Diangkat sama mereka, ini lihat teroris nih. Sama konsepnya dengan Yahudi di Israel, cuma ini Yahudi berkedok Islam, gitu kan. Ini lihat nih Wahabi menakutkan, teroris, mereka radikal, mereka tidak bolehkan ini, tidak bolehkan itu, dan seterusnya. Apa yang terjadi ikhwah sekalian? Pemerintah Yaman nangkapin tuh ulama-ulamanya ahli sunnah. Setelah ditangkap-tangkapin, orang Syiah sudah merasa tidak ada lagi gangguan. Yang terjadi apa? Mereka lalu membuat pasukan militan mengkudeta pemerintah.